Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Ifadiansa ingin memperjelaskan terkait geometri di dalam Al-Quran. Di sini kita sudah menggambarkan peta konsep terkait geometri yang di dalam Al-Quran. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini yaitu terkait geometri. Adapun pecahan-pecahan geometri ada pengukuran, bidang, dan sholat. Kita masuk kepada pengukuran, di mana di dalam geometri terdapat sebuah pecahan yaitu pengukuran. Di pengukuran ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu ada waktu, berat, dan luas, dan panjang. Pada keempat bagian ini terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran. Contohnya seperti waktu. Di dalam Al-Quran terdapat 6 ayat yang menjelaskan terkait waktu. Kemudian berat. Di dalam berat ini Al-Quran telah menjelaskan terkait berat, yaitu ada 5 ayat. Kemudian untuk yang luas, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan yaitu pada 2 ayat. Dan yang keempat yaitu ada panjang, di mana panjang ini dijelaskan dalam Al-Quran yaitu terdapat 2 ayat yang menjelaskan terkait tentang panjang. Lanjut selanjutnya yaitu kepada geometri, yaitu di bidang. Adapun bagian bidang di sini ada lingkaran. Lingkaran termasuk pada bidang. Terlihat jelas yaitu lingkaran dalam Al-Quran. Quran surah Al-Hajj ayat 29 dijelaskan terkait lingkaran. Kemudian yang ketiga yaitu ada sholat, di mana pada sholat, gerakan sholat yaitu ruku, iktidal, dan sujud terdapat sudut istimewa yang merupakan bagian dari geometri, yaitu ada 90 derajat pada ruku, 0 derajat pada iktidal, dan sujud 45 derajat. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada sebuah ayat, yaitu di mana ada ayat Quran surah Al-Hajj ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim tsumma liyaqdu tafassahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq, yang artinya kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu, yaitu Baitullah, Ka'bah. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya umat muslim harus membersihkan diri terlebih dahulu ketika ingin tawaf kepada Ka'bah tersebut. Seperti yang kita ketahui yaitu Ka'bah, ketika orang melakukan tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah. Pada proses keliling ini terdapat sebuah bidang yaitu bidang lingkaran, di mana ayat ini juga menjelaskan yaitu terkait lingkaran, yang lingkaran merupakan bagian dari geometri yaitu pada bidang. Seperti yang kita ketahui, ketika jemaah haji atau jemaah umroh melakukan tawaf, mereka mengelilingi Ka'bah tersebut dengan membentuk lingkaran. Adapun luas lingkaran adapun pi yang biasa keluar pada rumus lingkaran yaitu 22/7 atau 3,14, yaitu nilai dari pi tersebut. Seperti yang kita ketahui juga yaitu 7 ini merupakan jumlah dari tawaf ini, yaitu ketika kita tawaf kita mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Inilah hubungan antara geometri yaitu lingkaran, serta terdapat pula angka 7 yaitu merupakan 7 kali putaran, yaitu kita harus mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Pada geometri yaitu pada Quran, yaitu hubungan geometri pada Al-Quran pada surah Al-Hajj ayat 29. Baik, lanjut kepada yang terakhir yaitu terkait sholat, di mana ketika kita melakukan gerakan sholat terdapat sudut istimewa setiap gerakan yang kita lakukan, yaitu di sini ada berdiri, ruku, iktidal, dan sujud. Di mana keempat gerakan ini memiliki sudut istimewa yang merupakan bagian dari geometri. Pertama yaitu ada berdiri. Ketika kita berdiri setelah melakukan takbir atau ihram, posisi kita tegak lurus, yang dimana tegak lurus ini merupakan sudut istimewanya yaitu 0 derajat.
Kemudian ada ruku, di mana ketika kita melakukan ruku, yaitu kita membentuk sudut 90 derajat. Nah, ketika ruku kita mendapatkan gerakan kita yaitu menyerupai dengan 90 derajat. Sudut istimewanya yaitu 90 derajat. Kemudian ada iktidal. Iktidal sama dengan berdiri secara takbiratul ihram, yaitu tegak lurus, yang dimana sudut istimewanya yaitu 0 derajat. Kemudian yang terakhir ada sujud, di mana sujud ini kita membentuk 45 derajat, membentuk sudut 45 derajat. Inilah keistimewaan gerakan sholat kita, yaitu di mana setiap gerakan sholat kita bisa kita kaitkan dengan ilmu matematika, terutama pada bidang geometri, sehingga ketika kita mempelajari agama, kita juga dapat mempelajarinya secara matematika, ataupun sebaliknya, ketika kita mempelajari agama, kita dapat memahaminya dengan ilmu agama juga. Itulah yang dapat mempermudahkan kita dalam memahami sebuah pembelajaran, sehingga kita dapat mengetahui keduanya, yang dimana ternyata geometri ini juga memiliki hubungan terkait Al-Quran, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang terkait ke dalam ilmu agama.